Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Bi. Alhamdulillah semuanya baik ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita di lanjutan materi kebugaran jasmani, untuk pertemuan yang kedua di minggu ini kita fokus ke latihan kecepatan. Di minggu lalu sudah Bapak jelaskan ada 2 bentuk latihan, yaitu kecepatan dan ayo Siska, ingat? Mana Siska? Mustaqim ingat? Ada 2 bentuk latihan yang kita bisa. Kekuatan satu lagi, Bi. Kecepatan dan kekuatan, ya. Jadi untuk minggu ini kita akan belajar bersama tentang pengertian kecepatan, kemudian macam-macamnya, kemudian juga bentuk latihan untuk membentuk kecepatan. Hari ini Bapak akan sampaikan itu. Sebelumnya Bapak akan tanyakan terlebih dahulu pada Mustaqim. Mana Mustaqim? Mustaqim, apa kegiatan minggu ini yang dilakukan dalam menjaga kebugaran jasmaninya? Program apa yang dikerjakan? Tidak ada, Bi. Nggak ada? Soalnya setiap sore itu paling ngarit, Bi. Sore pun nggak ada kegiatannya ada, Bi. Jadi untuk olahraga itu nggak sempat, Bi. Iya, berarti setiap sore ngarit gitu ya? Iya, Bi. Oh deh, itu udah termasuk olahraga. Naik-naik gunung, turun gunung, ya kan, sambil lari-lari, itu sudah juga termasuk olahraga. Artinya ada gerak yang dilakukan sehingga terjadi proses metabolisme pada tubuh dengan baik dan akan memberi pengaruh positif pada kebugaran jasmani kita. Nah, ini tidak apa-apa ya. Oke, sebelum kita lanjut ke yang lain. Monica, mana Monica? Coba apa program kebugaran jasmani yang dilakukan minggu ini? Saya baru main enggrang, Bi. Main enggrang? Iya, Bi. Itu antar keluarga inti atau ada kegiatan tersendiri? Enggak inti, Bi. Soalnya waktu itu pas ke kebun dapat kayu langsung buat, Bi. Oh, jadi buat sendiri ya? Iya, Bi. Ya bagus. Artinya di situ juga ada gerak yang dilakukan, lompat, dia berjalan, kemudian bergerak dan sebagainya. Ya bagus. Oke, yang lain mana ini? Bapak akan tanyakan kepada yang lain. Rido mana Rido? Ya, apa program kebugaran yang kamu lakukan selama minggu ini? Rencananya sih main futsal, tapi belum jadi. Rencana main futsal? Iya, Bu. Masih rencana ya? Iya, Bu. Apa main futsal gitu? Dengan teman-teman atau dengan keluarga inti atau bagaimana? Dengan teman, Bu. Dengan teman-teman. Ya kalaupun ada kegiatan kebugaran yang kalian lakukan, selain dengan keluarga inti, tetap mengikuti protokol kesehatan, ya, jaga kesehatannya. Kita mau program kebugaran ini mendukung untuk kebugaran kalian sehingga jauh dari corona yang saat ini lagi mewabah. Ya, selanjutnya Wiwit Clarissa. Apa program kebugaran yang kamu lakukan di rumah, Wiwit? Oh ya, Wiwit rusak, mic-nya rusak ya. Oh ya, oke. Kita pindah ke Miranda. Mana Miranda? Saya, Bi. Ya, coba jelaskan ke Abi. Sebutkan beberapa program kebugaran yang kamu lakukan di rumah. Banyak, Bi. Banyak. Apa diantaranya? Jogging. Jogging, oke. Berapa jarak? Berapa lama waktunya? Sekitar 30 menit, Bi. 30 menit. Oke. Di sekitaran rumah, di sawah, atau di bukit-bukit, atau di mana? Lapangan, Bi.
Lapangan. Pas latihan Bi. Pas latihan, oke. Dengan teman inti atau dengan keluarga inti atau dengan teman-teman? Teman inti Bi. Dengan keluarga inti, oke. Tetap jaga protokol kesehatan ya nak. Ya Oke. Bi. Yang lainnya, M. Aulia ini, M. Aulia apa program kebugaran yang kamu lakukan di rumah? M. Aulia, where have you been now? M. Aulia, nggak ada. Miranda, Tapi udah Bi. Oh Miranda udah ya. Putri Dini. Iya, Bi. Ya, coba jelaskan ke Bapak apa program kebugaran yang kamu lakukan selama daring atau selama liburan di rumah? Makan, Bi. Lari, Bi, sama skipping. Lari sama skipping. Berapa lama larinya? Berapa jarak? Kalau jaraknya nggak tahu, Bi, tapi kurang lebih 15 menit. Terus 15 skippingnya 10 menit, Bi. Skipping 10 menit ya, oke. Ini nanti Abi akan minta pelaporannya dari kegiatannya. Nanti akan Abi kirim file soft copy untuk file soft copy untuk pelaporannya. Karena nanti di akhir pertemuan kita akan kurangi berat badan kalian di awal dan setelah melakukan kebugaran atau setelah melakukan program kebugaran. Apakah ada perubahan? Kalau ada perubahan berarti indikator dalam pelaksanaan program kebugarannya memang benar-benar dilaksanakan. Tidak hanya ketika itu Bapak tanyakan, kalian sampaikan bahwa kalian melakukan dan sebagainya. Artinya ada buktinya. Indikator utamanya adalah berat badannya berkurang. Ya, oke. Kita akan lanjutkan ke materinya. Bapak akan tampilkan filenya. Ya, sudah tampak ya, Nak? Sudah tampak belum? Belum Bi. Belum. Bi. Ya. Sudah Bi. Sudah, ya. Indikator pembelajaran kita pada minggu ini tetap sama seperti minggu lalu, yaitu mengidentifikasi gerak latihan kekuatan otot, ya, kemudian daya tahan otot, daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan pernapasan, kelenturan, dan komposisi tubuh. Nah ini ya, dan komposisi tubuh yang merupakan komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan. Ini indikator pembelajaran kita. Ya, untuk mencapai indikator tersebut, maka ada beberapa hal, nanti tugas dan sebagainya. Untuk pencapaiannya kita perlu buktikan dengan praktik yang kalian lakukan di rumah. Walaupun Bapak tidak bisa memantau dan melihat langsung, namun ini bisa dibuktikan dengan pelaporannya yang otentik, ya, yang benar. Sehingga memang betul-betul ini memberi efek positif pada kamu semua. Setuju ya, Nak ya? Setuju semuanya? Setuju Bi. Oke, siap. Setuju, Bi. Oke, ya. Kita lanjut. Untuk minggu ini kita membahas sedikit tentang kecepatan, ya. Jadi ada beberapa program latihan untuk melatih kecepatan dan manfaatnya, tujuannya ya. Jadi nanti kalian melakukan mengerti dengan teknisnya, dengan tujuannya dan juga manfaat. Kecepatan menjadi satu faktor penentu di dalam cabang banyak olahraga, gitu ya. Karena di dalam masing-masing olahraga itu sangat menentukan dan dibutuhkan kecepatan dari masing-masing atlet. Misalkan bola kaki, itu pastinya membutuhkan pemain-pemain yang memiliki kecepatan yang memang mumpuni dan baik. Olahraga softball, ya, olahraga futsal dan sebagainya. Ini sangat menjadi satu faktor penentu, ya.
Maka kecepatan itu adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya, atau kemampuan menempuh jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Ini. Jadi inilah dari pengertian kecepatan. Apa program latihan yang kita lakukan nantinya? Nah, ini ya, akan Bapak jelaskan setelah ini. Yang pertama yaitu macam-macam kecepatan terlebih dahulu. Ya, jadi ada masing-masing fungsi. Yang pertama adalah kecepatan sprint. Kemampuan organisme atlet bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan maksimal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya, ya. Misalkan apa contohnya seperti pada pemain sepak bola saat berlari mengejar bola. Ini dibutuhkan adalah kecepatan sprint. Apa program latihannya? Nah, banyak yang dilakukan. Ya. Seperti uphill, downhill, ya. Lari zigzag dan sebagainya. Ini untuk membentuk program latihan kecepatan. Sehingga dari program kebugaran ini memang seorang atlet mampu melakukan dengan cepat tanpa merasa kelelahan. Intinya itu seperti itu. Jadi ya tanpa merasa kelelahan ya stabil, maka dianggap kebugaran jasmaninya ketika seorang atlet melakukan sprint, dia tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Macam yang kedua yaitu kecepatan reaksi. Yaitu kemampuan organisme atlet untuk menjawab suatu rangsang secepat mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Sama, contohnya juga pada pemain sepak bola, ya. Saat menyambut umpan dari teman mainnya, ya, pemain tersebut langsung dengan sigap menyambutnya. Jadi atlet memiliki kecepatan reaksi yang baik, kecepatan sprint yang baik, kecepatan reaksi yang baik, sehingga seorang atlet tersebut mampu melakukan dengan baik. Nah, di sini juga ada program latihan nanti yang kalian lakukan di rumah, dan kalian harus buat laporan untuk melatih kecepatan reaksi. Jadi tidak hanya makan tidur di rumah, tetapi kebugaran kalian juga tetap kalian jaga dengan baik, sehingga mampu menyesuaikan diri kalian dan terhindar dari corona. Ya. Jadi samping juga protokol kesehatan yang harus kalian ikuti. Yang ketiga, macam dari kecepatan itu adalah kecepatan bergerak. Kecepatan sprint, reaksi, kecepatan bergerak. Kecepatan bergerak adalah kemampuan organ atlet untuk bergerak secepat mungkin dalam satu gerakan yang tidak terputus. Lari dengan kemudian melakukan satu gerakan menerima bola dari teman lawan, kemudian mampu melakukan tendangan dengan baik. Ini juga sudah seorang atlet harus mampu memiliki kecepatan bergerak. Ya. Apa saja program latihan untuk membentuk kecepatan dalam konsep pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan, seperti minggu lalu yang Bapak sudah jelaskan secara singkat, yaitu diantaranya adalah lari cepat jarak 40 meter sampai dengan 60 meter, yang kalian bisa lakukan di rumah secara mandiri ataupun dengan keluarga inti. Ya, jadi kalian bisa lakukan sendiri, mandiri, dengan keluarga inti, dengan beberapa fasilitas yang sederhana yang bisa dibantu, yang kalian bisa siapkan. Ya. Seperti batas tanda start, batas tanda finish, kemudian dengan menggunakan jam tangan, ya, dengan menggunakan fluid. Ini sebenarnya benda-benda atau peralatan yang bisa kalian buat atau peralatan yang kalian bisa dapati dengan harga yang murah. Tahapannya bagaimana? Lari cepat jarak 40 meter atau 60 meter. Kalian bisa melakukan dengan menggunakan start berdiri, ya. Yang pertama adalah tahapannya kalian persiapan, ya, dengan perenggangan dan sebagainya. Kemudian boleh dengan perenggangan dinamis ataukah dengan perenggangan statis, ya.
sambil melakukan lari-lari kecil dan sebagainya. Baru setelah itu kalian menggunakan start berdiri. Ya seperti pada gambar yang Bapak tampilkan, kalian bisa tiru. Ya. Kemudian setelah itu kalian dengan aba-aba bersedia, siap ya, nah, itu kalian sudah ngerti semua. Kemudian kalian melakukan lari secepatnya karena ini kita program latihan kebugaran untuk membentuk kecepatan, maka harusnya lari dengan secepatnya. Makin mendekati finish makin lebih cepat, bukan makin lambat. Ya. Kemudian masuk finish seperti biasa sesuai dengan tahapannya. Nah, di antara dari program lari cepat jarak 40 meter sampai dengan 60 meter ini, manfaatnya adalah yang pertama, satu mengurangi risiko jantung koroner pasti. Ya. Dengan kalian melakukan lari secepat mungkin, pergerakan jantung makin cepat, artinya kalian memiliki jantung yang baik, sehingga jauh dari risiko penyakit jantung, diantaranya adalah jantung koroner. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan lutut. Pasti atlet yang memiliki atau siswa yang memiliki lari cepat jarak 40 sampai dengan 60 meter dengan baik, kategori baik, maka dia memiliki kesehatan lutut yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi berat badan. Pasti dengan adanya proses metabolisme yang baik, ya pada tubuh, ya terjadi pembakaran dengan baik, pergerakan yang baik, maka dengan sendirinya akan terjadi proses pengurangan berat badan. Makanya nanti ini kita kaitkan hasil akhirnya dengan cara menghitung berat badan. Kemudian yang keempat adalah manfaatnya meningkatkan kesehatan sistem pernapasan. Bayangkan kalau seorang siswa atau atlet yang memiliki penyakit sesak napas, pastinya dia tidak mampu melakukan lari cepat jarak 40 meter atau lari sprint dengan baik. Maka kalau ada siswa atau atlet yang memiliki kemampuan kecepatan dalam lari sprint, maka dia memiliki kesehatan sistem pernapasan yang baik. Ya, sebenarnya ada 10 manfaat, namun Bapak tampilkan 5 saja. Yang kelima adalah memaksimalkan aktivitas sehari-hari dengan memiliki kecepatan kebugaran jasmani yang baik, maka mestinya kita juga akan mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan maksimal, dengan baik. Ya, tidak terkendala dengan otot, tidak terkendala dengan pernapasan, tidak terkendala dengan berat badan, tidak terkendala dengan jantung, karena kita memiliki kebugaran pada keterampilan kecepatan dengan baik seperti ini. Ya. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan. Siska mau bertanya? Enggak, Bi. Nah, Rido ada pertanyaan? Siska nggak bertanya. Oke, yang lain. Wiwit ada pertanyaan? Rido ya, Rido. Ada pertanyaan, Rido? Nggak ada. Oke, cukup jelas ya, Nak. Tinggal ini nantinya kalian lakukan dan praktikkan di rumah dan buat pelaporannya sehingga memang benar-benar kami, Bapak, mengerti dan mampu menilai kebugaran kalian selama di rumah. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke program latihan kecepatan yang kedua, yaitu uphill. Kalau istilah dari kebugaran itu ya, istilah kebugaran yaitu lari naik bukit ya. Mungkin ini anak-anak Bapak yang tinggal di pegunungan atau di perbukitan pastinya memiliki otot-otot yang baik ya, khususnya otot tungkai ya. Karena kenapa? Dengan mampu melakukan lari naik bukit dengan baik, maka seorang siswa atau atlet akan mampu memiliki dynamic strength ya pada otot-otot tungkai. Kita lihatlah beberapa siswa atau seseorang yang tinggal di perbukitan atau pergunungan.
senantiasa dia pasti memiliki dynamic strength pada ototnya dengan baik pula. Ya. Karena lari naik bukit atau uphill itu juga dengan tujuan mengembangkan kekuatan dinamis atau dynamic strength pada otot-otot tungkai. Ya. Atau juga bisa pengembangan dynamic strength atau kekuatan dinamis pada otot-otot tungkai itu ialah dengan latihan berlari di air dangkal. Mungkin atlet atau siswa yang tidak tinggal di pergunungan atau di perbukitan, tinggal di daerah mungkin pinggir laut dan sebagainya ya, atau daerah persawahan ya, dia bisa berlatih di air dangkal atau di lumpur ya. Di lapangan yang berlumpur atau di lapangan yang empuk, sehingga memang di situ benar-benar terlatih. Atau bisa saja di daerah pasir. Ya, yang tinggal di pinggir-pinggir pasir, di pinggir-pinggir laut, dia bisa berlatih di lapangan-lapangan pasir sehingga benar-benar memang terlatih ototnya dengan baik, otot tungkainya. Atau di daerah salju, ya di Indonesia tidak ada ya. Ya, ini diantara program pembentukan kecepatan pada kebugaran jasmani, yaitu uphill. Yang ketiga ialah downhill atau lari menuruni bukit. Nah, apa tujuannya? Yaitu melatih kecepatan frekuensi gerak kaki. Bayangkan ya, sambil berlari menuruni terjalnya bukit. Apa yang terjadi kira-kira kalau kita tidak hati-hati? Pastinya akan jatuh dan terluka. Maka di sini yang paling dituntut adalah apa? Dynamic strength pada otot-otot tungkai. Lebih baik lagi kalau ketika berlatih di program lari menuruni bukit atau downhill itu adalah kalau ada angin dari belakang. Jadi terdorong tubuhnya pastinya akan lebih terlatih lagi kekuatan dynamic strength pada otot-otot tungkai kaki. Karena ada tekanan, dorongan dari angin seperti itu. Ya, nah ini beberapa program latihan untuk membentuk kecepatan pada tubuh kita masing-masing. Nah, nantinya ya, ini bisa anak-anak Bapak lakukan latihan ini di rumah masing-masing menyesuaikan kondisi sekitar rumah. Mungkin rumah yang dekat dengan persawahan boleh di daerah lumpur ya, di lumpur-lumpur karena bisa melatih untuk kekuatan otot tungkai. Tetapi dengan persiapan ya. Dengan persiapan misalkan melihat lapangan terlebih dahulu, ada kaca atau apa dan sebagainya. Kemudian menggunakan training, jangan pakai sarung atau pakai baju koko dan sebagainya. Gunakan seragam standar untuk berolahraga. Nantinya dari program latihan untuk kecepatan ini kita akan lakukan pengukuran kecepatan tes, yaitu dengan cara pengukuran tes lari 60 meter. Nah, nantinya ini menjadi tugas dihitung di start lari kemudian finish berapa menit gitu ya, atau berapa detik. Bisa dilakukan 1 sampai dengan 3 kali, diambil nilai yang paling tercepat. Nah, nantinya ini menjadi bukti kalian latihan dan melakukan tes kebugaran di rumah masing-masing. Dan ini harus ditampilkan dengan dengan gambar yang kalian tempel pada lembar jawaban tugas yang Bapak akan sampaikan setelah ini. Ya, sebelum kita melangkah ke evaluasi, ada pertanyaan? Nggak ada, Bi. Tidak, Bi. Nggak ada, Rido nggak ada ya? Jelas, Bi. Wiwit, ada pertanyaan? Cynthia, Qurratain?
Tidak, Bi. Tidak, wes, semangat. Tegas ya. Jelas semuanya ya. Mustaqim, ada pertanyaan? Mustaqim? Tidak ada, Bi. Oh, apalagi Mustaqim sambil ngarit rumput ya kan? Sebelum ngarit melakukan program latihan kebugaran untuk keterampilan kecepatan. Nah, bagus itu di lokasi tempat mengarit rumput. Nah, ini sambil bekerja, mendapatkan uang, mendapatkan manfaat, dan juga mendapatkan kebugaran dan kesehatan bagi tubuh. Sambil bekerja, sambil berolahraga. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, cukup jelas dari penjelasan yang Bapak sampaikan. Yaitu, kita lanjut ke evaluasi ya. 1. Jelaskan pengertian kecepatan dan tuliskan macam-macam kecepatan beserta contohnya. Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Ya. Kemudian, nah ini yang kedua, praktikkan satu bentuk latihan kecepatan, kemudian buktikan dengan 3 fotonya. Ya. Praktikkan satu bentuk latihan kecepatan, kemudian buktikan dengan 3 fotonya. Ya, oke ya. Dikumpulkan via psikologi dengan menuliskan identitas lengkap. Selambat-lambatnya Jumat 29 Januari pukul 24.00. Ya, ada pertanyaan dari tugas tersebut? Bi. Ya, silakan. Itu foto atau video, Bi? Foto saja. Kalau video nanti pastinya kalian harus mengeluarkan paket data yang berat ya, yang besar ya. Caranya jawab dulu soal nomor 1, pertanyaan nomor 1, terus yang kedua dalam file tersebut kalian tempelkan 3 foto dalam melakukan praktik latihan kecepatan tadi yang kalian pilih. Boleh downhill, boleh uphill, boleh lari 40 sampai dengan 60 meter boleh. Atau mungkin ada alternatif lain boleh. Tapi dibuktikan dengan foto, 3 foto kalian. Jawab soal nomor 1, kemudian nomor 2, ditempelkan 3 foto buat keterangannya. Ngerti ya? Nah, kemudian upload ke psikologi. Ya, kemudian upload ke psikologi, masukkan di folder discuss. Jadi masing-masing siswa nanti akan Bapak cek dan akan Bapak beri nilai tugas dari kebugaran jasmani. Oke, cukup jelas ya? Ya. Kemudian untuk kuisnya sudah Bapak tampilkan di psikologi juga, ada 2 soal ya. Kalian kerjakan, batas maksimalnya juga sebelum Januari berakhir karena nanti Bapak akan laporkan nilai setiap bulannya. Dengan adanya laporan yang baik, dengan mengerjakan tugas yang baik, maka juga prosesnya juga akan baik. Bapak harapan seperti itu, laksanakan dengan baik di rumah gitu ya. Gunakan waktu dengan baik. Ada pertanyaan, Nak? Nggak ada, Bim. Oke, siap ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak tampilkan, Bapak sampaikan. Semoga berguna bagi kita semua dan juga kita selalu Allah berikan pada kita kesehatan dan kebugaran yang baik. Sehingga kita mampu melakukan aktivitas dengan baik, terhindar dari corona ya. Kemudian juga mari kita jangan lupa berdoa juga untuk ayahanda kita Bapak Khairul Tanjung agar selalu sehat, panjang umur, mudah rezeki, dan juga terhindar dari corona. Sehingga semua keluarga SMA Unggulan CT Foundation atau keluarga CT Arsa Foundation terhindar dari corona dan selalu sehat. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bim.